Jadi kalau kita bicara kasusnya Bang Noel kan, ini kita bicara mengenai bagian dari serangkaian OTT yang telah dilakukan KPK pada tahun lalu. Kalau kita bicara OTT itu memang sulit dibantah karena ada barang bukti, kemudian saksinya mencukupi, bahkan penyadapan-penyadapannya pun ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan apa yang terjadi dengan Bang Noel ini kan dari dakwaannya kan tadi kita sudah mendengar ya sekitar penerimaan 3,3 miliar. Kemudian ada satu motor sport lagi. Sport ya, Ducati gitu. Saya aja belum pernah menunggangi gitu. Jadi dan nyata kan dia pun juga mengakui ya. Jadi ya bagi saya ya itu adalah hal yang positif ya, dia berlaku korporatif. Artinya memang KPK pun ketika kemudian mendakwaan tentu sudah berdasarkan bukti-bukti yang ada yang telah dimiliki KPK yang telah dikumpulkan oleh penyidik selama proses penyidikan. Jadi kalaupun kemudian terdakwa tidak mengakui ya sebenarnya tidak masalah. Tapi ketika mengakui saya pikir ini akan menjadi catatan ya oleh hakim karena memang sekali lagi yang menentukan itu adalah hakim ya. Bisa jadi karena mengaku akan dihukum ringan, tapi bisa juga ditambah berat ya karena kedudukannya sebagai wakil menteri. Dia adalah orang pertama di kabinet Pak Prabowo ya yang kena kasus korupsi ya, rangkaian OTT lagi. Oke, jadi bicara mengapa kemudian orang melakukan korupsi sebenarnya kan itu sudah banyak sekali dibahas dan kemudian ini adalah pengulangan bahwa orang ketika korupsi itu pasti adalah orang yang punya kewenangan. Misalnya kayak Mbak Fitri, ya kan mana ada orang tiba-tiba datang kemudian ngasih 2 M. Iya. Orang pun ngasih duit itu tentu pasti ada maksudnya. Kalau dalam pengadaan badan jasa orang ngasih duit supaya dimenangkan. Dan orang pun ketika ngasih duit harus ada timbal balik. Jadi ketika mereka pun sudah ada meeting of mind antara pemberi dan penerima suap, ya itu para pemberi suap ini sudah mengukur. Misalnya saya memberikan 2 M supaya bisa untung 8 M, ya atau saya memberikan 2 M supaya dilindungi, atau saya memberikan 2 M supaya tutup mata. Ya, jadi orang yang diberikan tentu punya kewenangan. Termasuk Bang Noel ini kan adalah wakil menteri dan kasus korupsi ini kan ya terjadi di Kemenaker Trans. Ya, walaupun ya Bang Noel tidak memiliki kewenangan sekuat menteri, ya, tetapi setidaknya ya dia orang kedua di kementerian. Inilah yang dilihat ya oleh Bobby dan kawan-kawan ini ya bahwa harus diberikan nih uang kepada Noel gitu kan. Ya minimal dia tidak akan ngacak-ngacak ya ataupun kemudian ya tutup mata lah gitu. Ya celakanya ketika diberikan Bang Noel terima. Ya kan harusnya kan dia membongkar karena kita lihat betapa gagahnya Bang Noel ketika terkait dengan kasus ya banyak viral kasus-kasus ijazah yang ditahan. Harusnya ketika dulu dia langsung menggebrek di lingkungan internal, wah luar biasa. Kemudian kalau saya melihat juga kita juga harus fair ya. Dakwaannya pun juga jaksa kan ada 12 B besar ya gratifikasi ya. Artinya memang walaupun ada pemerasan tapi kan itu bukan Bang Noel sebenarnya tidak terlihat secara bahwa dia yang meng-create atau mendirijeni ya. Dia adalah bagian. Tetap pelaku utamanya saya lihat yang saya duga tetap si Bobby ini ya, penjabat Eselon 3 yang menjadi koordinator atau apa gitu ya. Jadi bohir. Ya, yang mengorkestra semua. Ya memang sekali lagi sebenarnya kan kita dulu kenal dengan Bang Noel dari dulu ya, aktivis, ya orang yang pemberani gitu kan. Harusnya ketika masuk sistem ya dia memperbaiki gitu. Sebenarnya kan dia ada upaya memperbaiki kayak tadi ijazah. Ijazah itu kan kita lihat sebenarnya kita terima kasih pada dia. Kan banyak orang-orang yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan. Nggak ada dulu yang memperhatikan itu. Seolah tutup mata ada warga negara yang ijazahnya tahan gitu ya. Nah sebenarnya kan itu juga harusnya berani di internal. Memang terkadang ada harusnya internal oke, eksternal oke. Nah di internal ketika dia 2 bulan baru menjabat
jadi wamen ya di bulan Desember udah terima duit 3M. Jadi ini sistem yang merusak atau memang sudah ada niat Bang untuk korupsi? Akhirnya kita nggak bisa mengatakan jabatan, gitu. ini sistem atau orang juga. Bisa jadi ini sebenarnya adalah irisan dari semuanya. Bahwa ternyata ya sistem memang sudah korup, orang yang masuk pun wah ternyata enak punya uang banyak miliaran. Sementara gajinya kalau untuk mendapatkan miliaran bisa berapa tahun, ya kan? Atau kalau teman-teman yang UMR dalam 3M itu harus berapa puluh tahun, ya kan? Itu juga istilahnya betul. tanpa perlu untuk kemudian dipotong dengan biaya hidup gitu ya. Itu masih bertahun-tahun. Atau misalnya kita lihat korupsi sampai triliunan, ya kita ini mati hidup berapa kali bisa dapat triliunan. Jadi kembali lagi bahwa korupsi itu jadi karena memang sistem, karena memang ada kebutuhan, memang ada gaya hidup, memang ada karakter, memang ada pengawasan yang lemah, dan nanti sudah membudaya dan sebagainya. Itulah sebab akumulasi ya. Akumulasi. Jadi nggak bisa mengatakan oh ini karena need aja, ini adalah kesempatan. Tetapi dari semua itu bisa dibungkus dengan apa yang dinamakan dengan greed atau rakus. Rakus, korupsi karena kerakusan bukan karena kebutuhan sekarang ya Bang. Memang kalau misalkan konstruksi hukumnya itu kayak gimana sih kasusnya Mas Noel ini? Karena kan kalau misalkan kita lihat harga asli sertifikasi menurut PNPB kan cuma PNPB kan cuma 275.000 tapi tiba-tiba dimarak jadi 3 juta. Itu mensreanya di mana nih kan lagi? Itu nggak ada empati sih. Itu udah jelas mensreanya ya. Tadi saya katakan quote saya terakhir kan ditutup sama Mbak Fitri terkait dengan rakus ya. Itu bagaimana 275.000 menjadi 3 sampai 12 juta. Iya, kalau nggak salah kurang lebih 6 juta lah ya. Iya. Ini kan bagi saya sangat luar biasa gitu ya. Bahwa karena kerakusan itu mereka tadi mungkin kalau mereka bermain secara 275 325.000 gitu ya. Tapi kan bagaimana mungkin mereka bermain seperti orang otaknya adalah otak korup, ya kan? Mereka pikiran orang korup itu rakus tadi adalah selama menjabat, selama berkuasa, ya kan? Di situ mereka akan terkorup. Karena kan orang korupsi itu seperti orang yang haus ya di saat itu hanya ada air laut. Jadi dia minum-minum tapi kan nggak harganya makin haus, karena banyak garam gitu ya. Jadi akhirnya ya tadi dia mumpung, saya katakan aji mumpung. Bahwa ngapain saya cuma 200-300.000, ya kan ngambil cuma 25.000 per orang kalau saya ngambil 6 juta. Dan kemudian sistem juga membuat mereka bisa seperti itu. Misalnya ketika orang tidak bisa kerja tanpa sertifikasi. Sementara perusahaan butuh. Kalau mereka tidak ada pegawai yang sertifikasi kemudian mengoperasikan alat-alat, kena pidana juga. Iya, nggak bisa atau kena kasus juga. Mempekerjakan orang yang tidak sesuai dengan sertifikasi. Termasuk misalnya mengemudikan kren, ya kan, traktor, truk, towing, kan sebenarnya pekerjaan itu ada sertifikasi ya. Nah, sementara bisa jadi perusahaan itu udah ngitung bahwa ketika mereka dimintai 5 juta, 6 juta, oh masih cukup kok ternyata. Akhirnya sama ini kan diam. Ya, padahal harga Bobby mungkin si Bobby dan kawan-kawannya sudah mendapatkan berapa miliar ini kan. Akhirnya perusahaan juga diam, ya udahlah. Bayar segitu ternyata masih bisa kok daripada nanti nggak ada yang kerja, malah rugi. Ya, perusahaan membengkakkan operasional. Karena kan tentu perusahaan pasti menghitung perharian. Nah, ini yang dibaca juga oleh orang-orang ini, ya. Kemarin kalau nggak salah kan OTT berapa 8 ya? Terus tambah lagi kemarin, ditetapin tersangka lagi. Iya, 10 kan? jadinya. Jadi kalau nggak salah KPK netapin lagi tersangka. Selanjutnya pasca OTT itu artinya banyak lah. Nah, orang-orang juga membaca, kenapa mereka menaruh harga segitu kemudian perusahaan mau? Mereka pasti juga berhitung kan, mereka juga bukan orang bodoh. Mereka orang yang istilahnya sehari-hari bekerja di situ. Sama hitung-hitungan. Mereka hitung-hitungan juga. Wah, kalau cuma 1 juta mah nggak masuk modal kita nih. Kemudian bisa jadi banyak. Jadi mereka butuh ada 6 juta. Karena bisa jadi mereka punya hitung-hitungan perusahaan mampu, itu yang pertama. Ya kan? Kemudian yang kedua, ya. Matang ya. Matang. Kemudian yang kedua, yang paling penting juga bisa jadi mereka juga harus banyak mengambil
uang dari para perusahaan-perusahaan ini dengan layering perusahaan penyedia jasa K3 ini ya, supaya tadi bisa bagi-bagi kemana-mana. Ya misalnya tadi 3M yang diduga untuk Bang Noel ini yang tadi dakwakan. Kalau 3M kan kalau rata-rata kita ambil 5 juta aja, berarti kan berapa? 5 juta berarti kan 600 orang misalnya kan. Ya kan? Artinya bisa lah jadi lebih yang diambil situ. Jadi kembali lagi bahwa kalau tidak ada bersih-bersih ya, kemudian masih punya kewenangan dan orang-orangnya nggak berintegritas, ini akan cepat akan tumbuh lagi, patah tumbuh hilang berganti. Kayak dulu kita Gubernur Riau kan sudah 4 gitu kan, 4, kemudian juga 3 atau 4? 3 ya? 3. Kalau gubernur 3. Oh, gubernur 3 ya? Gubernur 3. 3, ya kan? Artinya selalu ada gitu ya, karena siapa yang menggantikan itu akan sama. Karena memang kewenangannya sama seperti sekarang nih. Ya bagaimana? Sebenarnya kan dilimpahkan ke K3 penyedia jasa, bukan ke Menaker Trans langsung, kan setidaknya harusnya bisa untuk tadinya buat memotong. Ya, memotong rantai birokrasi. Ternyata digunakan. Artinya emang nggak ada. Bahkan kayak semua celah dimanfaatin. Betul. Bahkan bisa jadi perusahaan-perusahaan itu beneficiary owner-nya adalah orang-orang ini gitu kan, yang mengendalikan, ya bukan sekedar hanya dapat jatah setoran dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Tapi Noel tadi di VT juga dibilangnya ada keterlibatan ormas dan parpol. Nah ini nih Bang. Ini yang jadi dari pagi tuh ini? udah mulai menebak-nebak nih. Berarti nggak main sendiri nih Bang. Ada yang membackingnya atau gimana nih? Ini berarti sistem dong, sistem lagi. Tadi saya bilang kan, kenapa sih orang ini dari 275.000 ke 6 jutaan? Ya pasti kan bukan dimakan sendiri. Ya kalau dimakan sendiri cepat ketahuan dari dulu. Ya kan, korupsi itu ketahuan kan salah satunya karena hujan tidak merata. Ini bagus nih, bagus nih. Ada yang Hujannya tidak merata. Iya,